Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim fitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini biddawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang dinamika kelayakan seorang yang ingin mengetahui nasabnya melalui tes DNA. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan studi kasus di dalam studi terhadap kelayakan Bani Alawi di tes DNA, begitu juga Zuriyah Wali Songo di tes DNA, dan mengkomparatifkan terhadap kabilah Kahan dari bangsa Yahudi. Sebelum ke itu semua, saya akan menjelaskan sedikit satu pengantar bahwasanya bangsa atau Bani Israel yang dari keturunan Bani Yakub itu adalah haplogrup yang sama dengan keturunan Bani Ishaq yang nanti yang dikenal dengan Al-Musta'ribah, Mustaribah dengan bangsa Arab. Jadi ketika ada yang menyimpulkan bangsa Musta'ribah atau bangsa Yahudi, atau ada yang menyimpulkan bangsa Arab yang dikenal dengan bangsa Arabi, Al-Quraisy, Al-Hashimi, Al-Muttalibi, maka itu gak ada jauh beda dengan bangsa Bani Israel. Maka buka aja di dalam bukunya Philip Kahiti, History of the Arab. Kalau nggak salah halaman 78 ya. Kalau nggak salah, saya masih ingat. Jadi kesamaan latar belakang kenabian wahyu, bahkan ada yang saya menarik dulu itu Bani Wali Songo itu antipati atau disebutnya tendensius sama bangsa Arab. Saya sebutkan contoh Said Agil Siraj, Profesor Dr. Said Agil Siraj, ketika menyimpulkan sebuah penelitian yang beliau itu, saya simpulkan ya, klaim saya pribadi, beliau itu sedikit merendahkan bangsa Arab, bangsa jahil. Itu beliau ceramahnya terkenal sekali. Dan sekarang Raden Faqih dari Bani Ampel menyatakan kami bangsa Arab, Bani Alawi bangsa Yahudi. Kok jadi kebalik? Bukannya antum dulu itu anti Arab? Itu pertama. Yang kedua, kalau saya jadi Bani Wali Songo sekarang, malu kalau klaimnya seperti itu. Karena dulu Bani Wali Songo, klaimnya Ba'alawi ya, klaim Ba'alawi Bani Wali Songo itu Al-Azamat Khan min Bani Alawi. Apa beda pendapat, nggak harus sama ya. Penelitian kan nggak harus sama. Dia Syihab ya, dan itu syarah Syamsul Zahirah. Itu Said Alwi nih, Saif Alwi itu salah. Itu dia Syihab itu bukan Syamsul Zahirah, tapi tahqiqnya Syamsul Zahirah, syarahnya Syamsul Zahirah. Antum kan paham, syarah sama matan beda. Syamsul Zahirah, belajar yang benar. Makanya Ba'alawi di sana ngetawain antum tuh. Saif Alwi ya. Saif Alwi itu. Saya sebutin namanya lah. Ya, ngaji lagi yang benar lah. Syamsul Zahirah, itu Syamsul Zahirah diketawain sama Raden Faqih itu. Tidak diakui. Unik. Bani Wali Songo dulu ya cenderung yang tidak hubul jah. Saya kasih tahu, hubul jah tuh
hubul kedudukan atau hubul pangkat, hubul nasab. Enggak. Beliau itu action, kepedalaman sampai berhasilnya Bani Wali Songo membentuk suatu peradaban yang menjadikan kekuatan Islam besar di Indonesia. Kita ceritakan salah satunya. Salah satu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani At-Tanari, Bani Wali Songo, tapi nggak banyak membahas nasab. Beliau pun ta'zim sama zuriyah yang syuhrah wal istifadah sebagai Ba'alawi, zuriyah Rasul. Siapa? Sayyid Utsman bin Yahya. Saya kasih tahu, kalau antum menyatakan Ba'alawi bukan zuriyah Rasul, apakah Syekh Nawawi Al-Bantani tidak belajar atau nggak paham masalah nasab? Oh, berarti Raden Fakih Sunan Ampel yang paham. Raden Fakih Sunan Ampel yang paham. Syekh Nawawi nggak paham. Oke. Syekh Ali Jum'ah ketika menyambut Sayyidil Habib Umar bin Hafid datang. Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dan sangat yakin beliau menyatakan Habib Umar adalah zuriyah Rasul, wali min auliyaillah, dan Habib Umar dengan sopannya, dengan rendah hatinya, tunduk kepalanya. Berarti Syekh Ali Jum'ah lebih bodoh dari antum. Syekh Ali Jum'ah Al-Masriyah. Oh, berarti lebih pintar antum. Raden Fakih. Saya nggak tahu, nggak paham namanya, panjang ya. Kebanyakan jabatan antum ya. Rebutan jabatan di keraton. Nauzubillah min dzalik. Siapa lagi? Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mendatangi Tarim, Ribat Tarim Hadramaut, dan mengikrarkan di Tarim ini adalah salah satu keunggulannya adalah terjaganya nasab yang mulia daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Syekh Ramadan Al-Buti lebih bodoh dari antum. Oke, betul. Raden Fakih lebih afdol, lebih pinter. Bukan Ba'alawi, bukan zuriyah. Oke. Berarti Syekh Ramadan Al-Buti enggak ngaji nasab. Oh, berarti Syekh Ali Jum'ah enggak paham nasab. Atau Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau itu dari dulu berhubungan dengan Rubat Tarim, berhubungan dengan ulama-ulama Tarim, dan menyatakan, mentahqiqan zuriyah min Tarim lil ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti Sayyid Muhammad